Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan komponen custom data source pada React.js. Oke. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu kita bisa melakukan yang namanya penginstalan untuk pembuatan create React app-nya ini. Nah, sebelum kita ke sini, kita perlu namanya menginstal Node dulu atau npm supaya bisa menggunakan si node-nya ini. Lalu selanjutnya kita bisa buat npm install ini, atau baik untuk hal yang setelah tadi penginstalan yang ini, lalu pembuatan ini. Nah, di sini kan setelah kita pembuatan create React app ini berasal dari sini. Jadi setelah menginstal ini, kita bisa namanya menggunakan komando ini. Nah, untuk example ini merupakan nama dari si project React-nya nanti. Nah, selanjutnya setelah kita install itu, kita bisa install ini dan di sini kita save aja supaya nanti kedepannya Chesium dan Resium ini sudah terdapat di dalam namanya node modulnya di setiap project yang menggunakan node modul itu Chesium dan Resium. Nah, Chesium dan Resium ini maksudnya ini dua modul ya. Jadi seharusnya kan npm install salah satu, cuma karena kita mau install dua, maksudnya kan jadi langsung aja Chesium dan Resium gitu. Jadi nanti dua modul ini akan terinstall. Nah, setelah kita itu install bagian itu, lalu kita install bagian ini. Nah, untuk install bagian ini nanti ada error, ada warning dan tidak bisa dilanjutkan penginstalan. Hal yang perlu dilakukan adalah itu menambahkan force. Nah, strip force yang mana jika ada error, si modul itu tetap akan diinstal seperti itu. Setelah kita menginstal modul ini, kita perlu yang namanya mengubah komando dari scriptnya di pathcake.json. Nah, di pathcake.json ini setiap proyek React ini pasti selalu ada gitu. Nah, ubah seperti di bawah ini. Jadi nanti kita npm start, nah yang jalan ini Krakow start, npm build, nanti yang jalan ini Krakow build, npm test yang jalan Krakow test, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita berhasil mengubah, kita buat yang namanya Krakow config.js untuk sebagai config-nya. Nah, di sini untuk menggunakan Krakow dan Chesium pada plugin. Nah, di sini ini bisa langsung kopas saja di webnya. Selanjutnya, nah sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa ke tahap ini, dia kita getting started. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu pengeditan pada app.js. Oke. Update app.js ini karena saya sudah berisi komponen custom data source, jadinya nah nanti tampilan akan beda gitu maksudnya. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya ya. Nah, kita coba jalankan npm start dulu untuk menjalankan Krakow start. Nah, di sini dia udah jalan. Nah, pertama tampilkan adalah bumi globe ya. Jadi berarti ini kanvas kosong yang dimana nanti kita bisa masukin komponen-komponen jika kita ingin mendapatkan kamera atau apa gitu. Nanti sesuai titik koordinasi atau parameter yang dibutuhkan dalam suatu komponennya gitu. Baik, kita bisa lanjutkan kembali karena sudah tampil. Nah, di sini juga untuk index.js-nya. Tapi kalau misalkan tidak diubah gitu, maksudnya sama kayak seperti yang sebelumnya juga nggak apa-apa, masih bisa jalan. Selanjutnya kita bagian komponen. Saya akan pada video kali ini kan ingin membahas custom data source ya. Nah, custom data source itu apa sih? Nah, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, custom data source itu merupakan semacam sumber data tetapi kosong. Itu dapat dianggap sebagai kumpulan entitas. Dalam arti tertentu, itu dapat memiliki beberapa komponen entitas sebagai anak-anak. Jadi ibaratnya si custom data source ini bisa memiliki beberapa entitas dalam satu custom data source, seperti itu maksudnya. Untuk contohnya custom data source ini seperti ini. Kita lihat di sini ya. Nah, custom data source di sini mana gambar buminya nih. Nah, pokoknya seperti ini. Jadi ada dua entitas dalam custom data source-nya gitu. Nah, ini
Kita coba jalankan. Nah, di bagian sini. Nah, di sini kita coba jalankan kembali. Kita restart. Nah, di sini kan udah muncul ya. Kita bisa klik position 2 yaitu description dari entitasnya. Nah, ini terus nama dari entitasnya. Lalu yang kedua, titik posisi kedua itu description, sama dengan yang di atas. Oke, mungkin itu aja ya. Kita sudah bisa menggunakan komponen custom data source dengan menggunakan beberapa cara yang sebelumnya saya sebutkan. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa cek di masing-masing aplikasi dokumentasi dari si komponen ini atau resume ini. Nah, di sini juga untuk penggunaan Krakow-nya, Krakow resume bisa dilihat di GitHub, alamatnya ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk komponen lainnya sudah dibahas oleh teman-teman yang lain, jadi bisa cek video. Mungkin ketemu nanti video teman saya, kalian bisa cek aja. Dan untuk video saya kali ini di bagian custom data source. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.